Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 349, Kejutan yang tak terduga. Kau seharusnya bangga terbunuh oleh senjata ajaibku. Bersamaan dengan hasrat membunuhnya yang membumbung tinggi, guru suci kedua memegang palu raksasa, yang dipenuhi aura kekerasan. Suaranya yang dingin bergema di seluruh area. Banyak penonton yang baru menyadari bahwa guru suci kedua telah bertarung tanpa senjata. Nak, biar aku bantu kamu dalam perjalananmu. Guru suci kedua melangkah maju dan muncul di depan Jian Wushuang serta melancarkan serangan dengan palu raksasanya. Gelombang tak terlihat menyebar seolah-olah ingin menekan seluruh area. Jian Wushuang tampak pucat dan merasa sedang menghadapi krisis yang mematikan. Matanya menjadi gila. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjerit histeris. Bertarung. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan spiritualnya telah habis dan kematian sedang menunggunya, dia tetap mengangkat tangannya. Pedang pembunuh 3 kali bergetar hebat dan meraung. Raksasa hantu yang menjulang tinggi di belakangnya membesar dengan pesat, sambil mengacungkan pedang panjang. Jian Wushuang mengayunkan pedang pembunuh 3 kali ke depan. Dia mengerahkan sisa tenaganya dan melancarkan serangan. Pergilah ke neraka. Palunya yang berwarna hitam kehijauan langsung bertabrakan dengan pedang pembunuh 3 kali. Dentang. Suara logam terdengar dan gelombang tak terlihat menyebar ke arah Jian Wushuang. Bang! Tangan kanan Jian Wushuang tiba-tiba terkoyak, menyebabkan darah dan daging berceceran. Tulang-tulangnya hampir tidak terlihat sementara pedang pembunuh 3 miliknya terlempar. Gelombang tak kasat mata terus-menerus menyapu dirinya. Jian Wushuang hanya merasakan aliran kekuatan yang tak terbayangkan menghantamnya. Darah menyembur keluar dan mata serta hidungnya mulai berdarah. Ia merasa seolah-olah semua tulangnya telah hancur. Wah! Jian Wushuang jatuh ke gunung di bawahnya. Sebuah lubang besar muncul di tanah, dengan Jian Wushuang di dasarnya. Banyak penonton melihat ke arah lubang. Setelah beberapa lama, suasana di dalam lubang itu masih tenang. Beberapa penonton mendesah dan berseru, sudah berakhir. Seorang ahli dari alam void yang benar-benar berhasil melawan guru suci kedua hingga sejauh itu. Dia sungguh menakjubkan. Benar-benar menakjubkan. Benua Nanyang kita dulu punya banyak orang jenius, tapi Jian Wushuang tak tertandingi. Sayang sekali. Kalau diberi lebih banyak waktu, dia pasti sudah jadi legenda. Sekarang semuanya sudah berakhir. Itulah akhirnya. Sudah berakhir. Banyak pakar merasa kasihan terhadap kejeniusan luar biasa ini. Orang jenius selalu butuh waktu untuk berkembang. Jika mereka meninggal sebelum dewasa, mereka tidak akan bisa menjadi legenda. Di dalam lubang, Jian Wushuang masih bisa membuka matanya. Meskipun darah mengalir dari mulutnya, tulang-tulangnya hampir patah, dan auranya menghilang, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Apakah aku akan mati? Gumam Jian Wushuang. Suaranya terdengar agak lemah. Istana Kaisar Suci, aku menolak untuk mati. Aku belum menepati janjiku kepada ayahku. Saya belum mencapai puncak sebagai seorang pejuang. Orang tuaku, saudara-saudaraku, dan sanak saudaraku. Terlalu banyak hal yang belum saya lakukan. Saya tidak akan menerimanya. Dia perlahan-lahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya kembali. Sekilas terlihat keterkejutan di matanya. Itu, Jian Wushuang tersadar kembali. Dia melihat cahaya abu-abu aneh di perutnya. Cahaya abu-abu itu semakin bertambah terang, perlahan-lahan mengumpulkan sesuatu. Itu adalah manik-manik batu berwarna abu-abu, yang memancarkan cahaya redup. Manik batu abu-abu. Jian Wushuang sangat terkejut. Telah berada di tubuhnya selama 16 tahun. Keterampilan penciptaan surgawi dan keterampilan rahasia pemakan jiwa keduanya berasal darinya. Manik-manik batu abu-abu itu bisa dianggap sebagai titik kunci dalam mengubah nasibnya. Tanpa manik batu abu-abu dan keterampilan penciptaan surgawi, dia mungkin telah mencapai banyak hal, tetapi dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya sedemikian rupa dalam waktu yang singkat. Manik batu abu-abu itu misterius dan tak terbayangkan. Jian Wushuang tidak tahu kapan manik batu abu-abu muncul di tubuhnya. Setelah manik batu abu-abu menyerap kekuatan spiritual hingga batasnya, Jian Wushuang awalnya mengira manik itu telah menghilang sepenuhnya. Dia tidak pernah menyadari keberadaannya selama beberapa tahun ini. Namun, sekarang, ketika dia sedang sekarat, manik batu abu-abu misterius itu muncul sekali lagi. Ia mulai berputar, menghasilkan kabut abu-abu tebal. Kabut itu digiling hingga seukuran ibu jari bayi sebelum manik itu akhirnya berhenti. Kabut abu-abu tebal itu dengan cepat berkumpul dan mengembun menjadi tetesan air abu-abu. Saat tetesan air abu-abu itu selesai terbentuk, ia langsung menyatu dengan tubuhnya. Jian Wushuang merasakan aliran kekuatan yang hebat dan menyegarkan mengalir melalui tubuhnya.
Dalam sekejap, tulang, otot, dan organnya yang terluka mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Itu terlalu cepat. Di lautan kesadarannya, jiwa pedang yang tangguh diam-diam melayang di sana. Jiwa pedang begitu kuat. Meskipun Jian Wushuang hampir mati, jiwanya masih utuh. Di bawah pengaruh tetesan air abu-abu, jiwa pedang mulai bergetar hebat. Esensi pedang bergulir sementara jiwa pedangnya mengembang pesat. Lalu jiwa pedang terbelah. Setelah lautan kesadarannya tenang, jiwa pedang telah terbagi menjadi dua. Jiwa pedang ganda.